Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Saya Ian, hari ini hari Jumat, tanggal 30 September tahun 2022. Sebelum saya mulai prediksi, izinkan saya meminta waktu Sobat Cuan semua untuk hening sejenak, berdoa, mengenang jasa para pahlawan, dan mendoakan para pahlawan revolusi dan jiwa-jiwa yang melayang akibat petualangan para pengkhianat G30S PKI. Kemarin market kembali bullish, tapi bentuknya adalah ya doji, boleh dibilang doji tipis banget sih. Walaupun tidak benar-benar doji ya, masih ada beberapa dolar selisih antara open dan close. Tapi ini ya tergolong tipis gitu dengan lower shadow yang jauh lebih panjang daripada upper shadow. Ya walaupun doji itu menunjukkan keraguan-raguan, tapi sepertinya banteng benar-benar berusaha keras melawan. Tapi ingat, secara middle, saya nggak bilang lagi short karena lumayan panjang nih. Sudah hampir 1 bulan, sudah 3 minggu ya, sudah bisa ya hampir bisa dibilang middle trend. Itu adalah benar-benar bearish. Strukturnya bagus banget untuk dibilang bearish. Dan saat ini sedang diuji. Karena struktur bearish sebelumnya, uppernya selalu di kisaran dari lower sebelumnya. Jadi ini lower, uppernya di sini, upper berikutnya. Ini lower, upper berikutnya di sini. Nah, ini kemarin ini lower, sekarang uppernya di harga kisaran lower sebelumnya. Apakah struktur ini akan dirusak? Bisa jadi. Namun, untuk jangka panjangnya, mulai bulan Maret, strukturnya masih kuat untuk bearish. Ya memang kita harus hati-hati untuk sell, karena ini adalah harga low hampir 3 tahun yang lalu. Jadi lebih dari 2,5 tahun yang lalu, itu adanya harga ini. Nah lalu perkiraan hari ini bagaimana? Ini hari akhir September ya. Jadi minggu depan ada laporan bulanan yang biasanya paling diperiksa, yaitu non-farm payroll setiap Jumat bulan pertama. Nah itu akan jadi pegangan, karena bearish ini tidak akan benar-benar berakhir sebelum keputusan-keputusan The Fed yang bersifat hawkish itu mulai berkurang. Apalagi perlawanan banteng ini disponsori, lebih tepatnya didukung oleh kebijakan-kebijakan lawan dari dolar, bukan lawan dari Amerika ya, mereka sekutunya Amerika, tapi kan mata uangnya melawan mereka, yaitu euro dan pound sterling. Nah, itu cukup kuat. Ingat, sebelum dolar, pound sterling lebih diakuin sebagai mata uang dunia. Nanti gantinya dolar apa ya? Nggak tahu, mungkin kripto, mungkin rupiah, who knows. Jadi hari ini saya zoom dulu dan saya ingin tunjukkan hourly-nya. Ini hourly kemarin ya, turun, lalu di sesi Eropa naik lagi. Asia ini turun lagi. Saya pikir market tidak akan kemana-mana dulu, akan cenderung sideways. Artinya tidak terjadi break low lagi, dan untuk mengejar high sepertinya juga masih berat.
kemungkinan akan terulang seperti kemarin, ya bisa saja di market Asia terjadi tekanan, kemudian masuk Eropa atau Amerika balik naik lagi. Untuk support resistennya, saya kembali ke daily. Oke, untuk support resistennya, tapi sebelumnya saya matikan ini dulu karena sudah tidak kita gunakan. Oke. Nah, untuk support 1 saya pikir ada di kisaran 50 ini. Kemudian untuk support 2-nya, jika dia kuat sedikit lebih jauh, support 2-nya ada di sekitar 16.30. Untuk mengejar 14 sampai 8 yang sebenarnya adalah target low untuk weekly, saya pikir belum bisa untuk hari ini ya. Kenapa? Ya karena terlalu jauh. Karena saya lihat untuk kalender ekonomi tidak ada yang benar-benar powerful untuk menarik dia di bawah. Kecuali saya tidak tahu kalau ada fundamental yang tidak saya pantau, tidak terpantau saya, atau sifatnya mungkin dadaan. Nah, untuk resistennya, saya cenderung dia akan tertahan di sekitar 65. Jadi anggap aja R1-nya ada di 65. Kemudian jika tembus dia akan ke 75. Ya sekitar itu. Kalau kuat naik lagi, saya pikir ke 85 sudah bagus. Untuk ke 90 sepertinya agak berat. Kecuali saya tidak tahu kalau ada fundamental yang mendukung lagi. Karena beberapa kali seperti itu, perhitungan teknikal saya seperti ini, saya pikir naiknya tidak di hari yang sama, ternyata langsung diambil di hari yang sama. Di harga-harga yang memang sudah saya duga. Tapi saya kecolongan waktunya. Saya pikir ini tidak di hari yang sama naiknya. Untuk kalender ekonomi hari ini, di Amerika jam 19.30 ada personal spending. Diperkirakan naik. Nah, ini jelek untuk emas. Kemudian personal income diperkirakan naik. Ini jelek untuk emas. Kemudian Michigan Consumer Sentiment diperkirakan naik. Ini jelek untuk emas. Tapi tiga-tiganya ini tidak memberikan trigger yang cukup kuat untuk menggerakkan emas. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalaupun ada pergerakan, paling sifatnya temporer. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.